Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amemesia dalam renungan pada hari Senin biasa pekan yang ke-8. Selamat memulai pekan yang baru di bulan Maret ini. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan semoga segala harapan, rencana dan cita-cita yang hendak dicapai dalam pekan ini semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa kita telah berusaha menjalankan perintah Tuhan, tetapi tetap merasa ada yang kurang dalam hidup kita? Kisah seorang pemuda kaya dalam Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang benar-benar Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17-27, kita membaca tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab dengan mengingatkan perintah-perintah Allah. Pemuda itu dengan bangga mengatakan bahwa ia telah menaati semua itu sejak masa mudanya. Namun, ketika Yesus meminta lebih untuk menjual segala miliknya dan mengikutinya, pemuda itu menjadi sedih dan pergi dengan kecewa. Mengapa demikian? Karena hatinya masih terikat pada kekayaannya. Hatinya masih terikat pada kekayaannya. Yesus mengajarkan bahwa bukan hanya perbuatan baik yang penting, tetapi juga sikap hati yang terbuka kepada Allah. Bukan hanya perbuatan baik yang penting, tetapi sikap hati yang terbuka kepada Allah. Pemuda itu telah melakukan banyak hal baik, tetapi hatinya masih dikuasai oleh kekayaan duniawi. Yesus kemudian berkata, betapa sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa keterikatan terhadap dunia dapat menghambat relasi kita dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, kita diingatkan tentang belas kasih Tuhan yang selalu membuka kesempatan bagi orang untuk bertobat. Berpalinglah kepada Tuhan dan tinggalkanlah dosa-dosamu. Berdoalah di hadapannya dan jauhilah kesalahan. Putra Sirak pasal 17 ayat 25. Tuhan selalu memberi peluang bagi kita untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara terkasih, kisah pemuda kaya ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang masih menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Mungkin bukan kekayaan materi, tetapi bisa jadi ambisi, kebanggaan diri, atau kenyamanan hidup yang membuat kita sulit untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita diajak untuk memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan, tidak hanya dalam doa dan ibadah, tetapi juga dalam keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita dari kasih Allah. Percayalah, ketika kita bersedia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kehidupan yang jauh lebih berharga dari apa yang kita tinggalkan. Marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan, agar kita tidak hanya menjadi orang yang taat pada hukum-hukumnya, tetapi juga memiliki hati yang siap menerima panggilannya dengan penuh kesetiaan. Semoga kita semakin mampu mengandalkan Tuhan dalam segala hal,
dan tidak terikat oleh hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan kita darinya. Berkat Allah yang mau kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.